Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua, ketemu lagi dengan Mas Peco 1922. Oke dulur, ini Mas Peco mau membahas yang lagi viral karena di IG itu mendapat banyak sekali. Mas coba dibahas tentang kasus Cynthia Chandranaya dengan para petarung MMA. Tapi buat dulur-dulurku semua yang belum mengetahui awal mula bagaimana ceritanya kok bisa seperti ini antara permasalahan Cynthia Chandranaya dan para petarung MMA, berikut cuplikan videonya, yaitu kata-kata dari Cynthia Chandranaya. Lihat video dua juara dunia MMA bertarung di jalan atau di pom bensin tepatnya. Yuk. Miguel Falco is one of great and wild MMA fighter, and he also incredible athlete. He is trained and one of the MMA fighter who is hard to beat. But he's not get used to face more than one opponent, even though the opponent do not have trained fighting skills. Pertarungan yang terjadi di jalan adalah tanpa aturan main dan tidak ada wasit yang menengahi. Di sini kita melihat bagaimana Miguel Falco dan Quemena diserang langsung di saat mereka belum siap. Tapi mereka masih bisa balas menyerang balik. Hanya keadaan mulai berbeda saat pertarungan berlanjut di luar tempat shop tersebut. Di mana kedua petarung yang terlatih tersebut dikerubut oleh beberapa orang dan diantaranya memegang semacam kayu. Yang kemudian membuat kedua petarung tersebut tidak berdaya hingga tidak sadarkan diri. Bahkan setelah pingsan pun, mereka masih diberi hajaran oleh anak-anak muda yang notabene sama sekali tidak terlatih secara profesional. Sebuah fakta bahwa tidak ada tempat yang bisa menjadi nilai ukur untuk sebuah kemampuan. Tapi jika kita mampu bersabar dan menjaga sikap, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, dari video ini sontak mendapat reaksi dari tim Larkin yang mengatakan kedua juara MMA itu terlatih dan siap bertanding di arena. Tapi mereka tidak siap untuk bertarung di jalan. Karena memang di jalan itu ganas ya. Kalau kita nggak waspada, kapanpun kita bisa digoreng oleh siapa saja. Karena tindak kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti kata beberapa netizen tentang uji dulu bela dirimu di MMA atau Octagon. Bahkan ada yang dengan sombongnya, jangan di MMA dah, di One Pride aja dulu. Nadanya merendahkan bela diri lain selain MMA ini sepertinya ya. Cynthia sering mendapatkan komentar demikian. Contohnya, silat memang tidak bisa tampil secara keseluruhan jika bertarung di arena karena banyak teknik silat yang tidak sesuai dengan peraturan di sana. Cynthia pernah beberapa kali berhadapan dengan beberapa kriminal. Pernah dihadang oleh 6 orang. Mereka menggunakan sajam untuk mengancam kami. Padahal itu di parkiran loh. Dan juga tempatnya cukup ramai waktu itu. Waktu kita hanyalah saat mereka mulai mengancam. Di situ kita ambil timingnya. Ini pengalaman sih. Jadi saat mereka sudah mulai mengeluarkan sajam dan mendekat untuk mempersempit jarak, di situ kita beri langsung. Cynthia sempat memberikan satu tendangan ke arah leher untuk yang paling dekat, dan psikologisnya yang lain pasti tersentak kaget. Tapi itu mungkin hanya kurang dari 1 detik. Jadi kita mesti punya daya refleks dan stepping untuk mengambil waktu yang kurang dari sedetik itu. Dan di waktu sempit itu, Cynthia berhasil memberikan pukulan ke bagian dada, tendangan ke lutut, dan 1 pukulan ke bagian leher. Cynthia terlepas saat itu. Jadi kebetulan mereka mengalami cedera yang harus segera masuk ke UGD. Itu tadi dulu ya sedikit cuplikan video awal mula perselisihan antara Cynthia Chandranaya dengan para petarung MMA. Oke, di sini saya tidak ingin menyudutkan satu belah pihak, tapi di sini saya hanya ingin berpendapat atau berkomentar. Memang kalau kita lihat bicaranya Cynthia Chandranaya itu memang kurang pas lah menurut saya. Terus terdengar oleh para petarung-petarung MMA yang ada di Indonesia. Sebenarnya para petarung MMA itu hanya ingin sebuah klarifikasi dari Cynthia Chandranaya. Kalaupun memang Cynthia Chandranaya itu mau mengklarifikasi video tersebut, mungkin nggak akan seperti ini, mungkin nggak akan seheboh seperti ini Rio. Terus para petarung MMA itu pun menurut saya loh ya, itu tidak akan mendatangi markas dari Cynthia Chandranaya tersebut. Ke Lampung yang dibikin kita mau bikin konten, padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Boleh. Video yang mereka bikin, mereka bisa menghancurkan beton, mereka bisa mukul durian sampai hancur, sampai batu-batu hancur. Ternyata itu semua palsu. Anda mau lihat nih siapa berikutnya? Saya bukan tapi semua itu butuh bukti. Kita di sini
mudah tidak terpenuhi. Itu adalah itu yang kita perangi. Terima kasih. Be smart, jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit, ya, mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman, ya, untuk membuat orang yang tidak bisa berantem jadi bisa berantem, yang tidak jago jadi bisa jago, yang tidak hebat bisa jadi hebat. Kita ketahui dulu ya, kalau kontennya Mbak Cynthia Chandranaya itu memang begitu keren lah, konten bela diri yang menampilkan teknik-teknik cara bertarung yang benar. Terus ada juga teknik pernapasan. Pada waktu itu saya melihat memukul duren, terus juga memukul batu sampai pecah, ataupun ada juga yang memukul paku yang sudah ditancapkan ke sebuah balok kayu. Terus ini ada dulur persaudaraan Sedihati Trate yang langsung mereksen tentang masalah Cynthia Chandranaya dengan membuat sebuah lagu, yaitu Mas Bima ANF. Berikut kita dengarkan lagu reaction tentang Cynthia Chandranaya. Ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Ya, cek, ya, salam hormatku kepada Master Agus yang diceritakan dalam kisahnya lawan orang 200. Para penonton terhipnotis seketika tergiring opini oleh cerita One People versus 200 enemies. Are you serious? Ditambah editanmu yang sangatlah mulus. Tahu begini penyesalan yang sudah ikutimu sejak subscribermu di bawah 100.000. Yo, kali ini ku juga ingin ngomong ke Mbak Cynthia selaku tokoh utama di Harimau Utara. Kami ingin lihat kau secara langsung tendang pilar sampai hancur. Kenapa kok tidak bisa? Kami semua datang ingin temui dirimu. Niat kami baik bukan untuk hakimi dirimu. Namun kau tolak kami secara halus. Kami bilang dalam hati dramamu ini sangatlah bagus. Ya, ditantang fight kau diam saja. Ditantang live kau diam saja. Kalau benar semua itu editan, ku tantang adu skill kau pakai komputerku hanya Kin Master. Harusnya kau malu dengan para subscriber, apalagi gurumu itu sekelas sang master. Bela diri bersatu tuh buktikan pembodohan publik. Kenapa kau dirimu yang malah baper? Coba lihat kami adalah fighter, tapi mengapa malah kau mengirim lawyer? Bukankah seorang jawara tak pernah lari dari masalah sebelum semuanya game over? Kecuali semua videomu itu hanya editan. Klarifikasi sebelum ini dianggap penipuan dan pembodohan, penggiring opini yang salah dan pengikutnya jutaan. Teman-teman, fighters, be smart, jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit, ya, mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman. Salut buat Mas Bima ANF dan kreativitasnya yang mereaction masalah ini. Ya, pesan saya buat semua saja, kita sebagai orang ya lebih baik jujur opo enae. Walaupun jujur itu ajur, ibaratnya membuat kita terpuruk, tapi dengan kejujuran tersebut insya Allah itu adalah awal sebuah kebangkitan dari diri kita sendiri. Buat Mbak Cynthia Chandranaya, ya semoga cepat mengklarifikasilah masalah ini, biar masalah ini cepat terselesaikan, biar tidak terlalu larut. Ya gitu ya vlognya Mas Peces 1922. Salam persaudaraan, salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.